Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. Selamat pagi anak-anak. I'm happy gather with you studying English. Pertama-tama saya sangat gembira sekali karena bisa bersama-sama kalian untuk belajar bahasa Inggris. And the second one, I say congratulations for you. Dan saya sampaikan selamat kepada kalian. You are in 12th grade now. Kalian semua sekarang berada di kelas 12. Yaitu kelas akhir in vocational high school or senior high school level. Well, anak-anak, let me to introduce myself. Perkenankan untuk memperkenalkan diri. My name is Abdul Hamid. Nama saya adalah Abdul Hamid. You can call me Pak Hamid or Mr. Hamid. Here, I gather with you in studying English. Pada kesempatan periode ini, saya mendapatkan kepercayaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menemani kalian belajar bersama-sama, belajar bahasa Inggris. Well, happy my beloved students, anak-anakku yang saya banggakan. Many years we study English. Bertahun-tahun kita belajar bahasa Inggris. Since elementary school, sejak SD, senior high school, junior high school, and now in vocational high school. You know well. Kalian tahu how many years you study English? You can answer by yourself. Kalian jawab sendiri. But we can think now. Sekarang bisa kita pikirkan dalam hati. What can we get after studying English many years? Apa yang bisa kita peroleh bertahun-tahun belajar bahasa Inggris? Since elementary school, mulai dari SD, junior high school, SMP, 3 years, 3 tahun di SMP, and also now the last level in senior high school or vocational high school. Di level akhir ini 3 tahun berjalan juga. How many years? Berapa tahun? Bisa kita hitung. But what did we get? Apa yang kita dapatkan? Just yes expression? Or no vocabulary? Or just good morning, good afternoon? Or say hello? Or just my name is, I am from, only this? Apakah hanya itu yang bisa kita mampu untuk mengucapkan bahasa Inggris? My beloved students, anak-anak, to study English need will. Untuk belajar bahasa Inggris, satu yang dibutuhkan, keinginan. Willing or intention, niat. Kalau kita belajar tidak niat, ya kita percuma. Maka dari itu, from now we have to make intention. Kita harus punya niat. What our target? Ya,
Niat kita belajar bahasa Inggris itu apa? You study English, kalian semua belajar bahasa Inggris harus punya niat. What is the function of English? What is the purpose of English? And what are the benefits of English? After mastering in English, setelah menguasai bahasa Inggris, apa fungsinya? Maka harus didorong dengan niat, intention. So here I would like to tell you the important thing of English. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan pada kalian pentingnya belajar bahasa Inggris. The important thing of English. The first time. The first thing, pertama kali, hal yang terpenting, manfaat belajar bahasa Inggris yang pertama adalah to get a good career, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, karir yang bagus. By having good English, you will get a good career, good salary. Dengan bisa bahasa Inggris, kalian akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Bukan pekerjaan yang kita cari, tetapi pekerjaan yang melamar kita. You can see some professional job need English. Contoh halnya pegawai bank, banking staff, and manager, director, etc. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain pasti membutuhkan bahasa Inggris. As minister, sebagai menteri, kalau kalian punya keinginan atau cita-cita ini menjadi menteri, so the first thing, you have a good English. Kalian harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. And the second one, yang kedua, apa manfaat yang kita dapatkan kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris? The second, yang kedua, you can communicate with other people in the world. Kalian bisa komunikasi dengan orang di luar negeri menggunakan bahasa Inggris. You travel to South Korea, kalian jalan-jalan ke Korea Selatan, ketemu pujaan hati kalian, bintang film Korea, so you can use English. Bisa menggunakan bahasa Inggris. Tidak harus kalian kursus bahasa Korea dulu. You can use English. Or you want to travel to Mekah, atau ingin jalan-jalan ke Mekah, umroh, atau haji, kalian tidak bisa bahasa Arab, kalian bisa gunakan bahasa Inggris. Why? Because English is international communication. The third, yang ketiga, keutamaan kemampuan berbahasa Inggris yang kalian dapatkan nantinya. Yang pertama tadi, mendapatkan pekerjaan dengan baik, gaji yang baik, tentunya sebagai seorang yang profesional harus bisa bahasa Inggris. Yang kedua, kalian jalan-jalan bisa komunikasi dengan mudah di bandara atau di mana. The third, yang ketiga, when you want to study the high level, you want to continue your study at university,
Kalian mau melanjutkan kuliah, tentu nanti akan dites bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris lagi. Kalian melanjutkan ke S2, tentu harus lulus tes bahasa Inggris pula, yang nanti namanya TOEFL atau IELTS. Nah, ketiga kelebihan tadi, dengan bisa bahasa Inggris, kalian akan siap menyongsong masa depan kalian dengan baik. I hope to get a good English, the first thing you prepare now. First time listen English. Yang pertama, selalu mendengarkan suara-suara Inggris. It can be from the song, dari lagu, or the film, or the video. Kalian sering mendengarkan suara-suara Inggris. The second one, speak English. Yaitu sering ngomong bahasa Inggris. Setelah mendengarkan, kalian ngomong bahasa Inggris. And then the third, read English. Sering membaca tulisan-tulisan English. And then the last one is write English. Setelah banyak baca, coba belajar menulis. Sering menulis SMS dengan teman-temannya pakai bahasa Inggris. Sehingga kemampuan yang kita miliki dalam bahasa Inggris, 4 skills. The first one, listening. Kemampuan mendengarkan bahasa Inggris kita terbiasa karena sering mendengarkan suara-suara Inggris tanpa harus pergi ke luar negeri. So, this time easy for you. Pada kesempatan ini sangat mudah bagi kita semua dengan adanya digital era, a good technology. Dengan perkembangan teknologi yang sangat bagus, kita bisa mendapatkan suara-suara Inggris dengan mudah. Bisa kita lihat di YouTube, di website-website, dan masih banyak hal yang lain untuk bisa mendengarkan suara Inggris. Tanpa harus ke Candi Borobudur atau ke Bali. It need much cost. Butuh biaya banyak kalau kita ke Bali, ke Borobudur. So, this era is easy for us to practice English by listening. Kita mudah sekali untuk belajar mendengarkan suara-suara Inggris dari film, dari YouTube, dari sosial media. The second one, speak. Speaking need intention. Ngomong ini kalau tidak ada niat, ya juga susah. Makanya tadi saya sebutkan, the first time you study English, you have to have intention, harus niat. Bisa bahasa Inggris, niat ingin bisa bahasa Inggris. The third is reading. Kemampuan membaca, sering banyak baca-baca tulisan Inggris. Kalian nanti akan memperkaya vocab kalian. Dan yang terakhir, writing, yaitu menulis bahasa Inggris. Nantinya kemampuan menulis kalian akan menjadi poin utama di dalam dunia kerja. Yang terpenting sekarang adalah mari kalian tata niat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Dengan bisa bahasa Inggris, kalian nanti akan menjadi orang sukses dan kalian akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang baik.
That's all. Itu semua dari saya. I hope, saya berharap kalian practice English more and more. Not only a minutes, but much time. Apalagi di masa pandemi ini, kita manfaatkan untuk belajar bahasa melalui media. And I suggest you, saya menyarankan kalian semua untuk practice English, practice and practice. Thank you very much. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.